Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafid, CGP Angkatan 9 Kota Semarang. Di dalam hal ini, saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Di dalam koneksi antar materi modul 1.4 ini, sejauh mana kita akan memahami tentang konsep-konsep inti yang akan kita pelajari di dalam modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut hal-hal yang akan kita bicarakan di dalam koneksi antar materi modul 1.4 ini, yaitu budaya positif, teori kontrol, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Budaya positif di dalam hal rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Tentunya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Di dalam penerapan disiplin positif merupakan suatu cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan, disiplin positif lebih arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dalam disiplin positif, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Dan perlu disadari bahwa guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya kita menginginkan kepada murid kita yaitu motivasi internal atau intrinsik. Di dalam kebutuhan dasar manusia, tentunya bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di dalam kebutuhan bertahan hidup, bahwa kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di dalam kebutuhan dasar manusia, bahwa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kebutuhan ini juga merupakan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Berikutnya adalah kebebasan, di mana kebebasan merupakan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Yang berikutnya adalah kesenangan, di mana kesenangan merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Bahkan Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, bahkan anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Berikutnya adalah penguasaan. Bahwa kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, hal ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan, dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan inilah merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru, di mana terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di mana dari masing-masing kontrol seorang guru, yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sebuah sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai." Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Bahkan kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini
Ya sudah, ini tidak apa-apa, nanti Bapak bereskan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang kelima adalah posisi manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana yang berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, tentu seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Disinilah penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Bahkan seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, berikutnya adalah keyakinan kelas. Tentunya kita sebagai seorang guru hendaknya menerapkan keyakinan kelas yang disepakati antara guru dengan murid dan mungkin stakeholder yang lainnya. Di dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas tentunya menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Di dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, murid dan guru tentunya berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, maka kesepakatan kelas dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif, mendukung tumbuhnya budaya positif. Selanjutnya adalah sebagai segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah guru yang berperan sebagai manajer. Segitiga restitusi yaitu menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, memfasilitasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas seperti contoh di gambar. Di mana tujuan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yaitu adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, dan di mana keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat
yang ada pada murid, di mana terdapat 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Di dalam budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak yang diantaranya sudah kita sebutkan tersebut di atas. Demikian yang bisa kami sampaikan materi koneksi antar materi modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.